Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dalil kunut subuh. Nanti kita akan berbincang-bincang tentang masalah kunut subuh agar kita sebagai umat muslim tidak saling mengejek yang melakukan kunut subuh, baik yang tidak melakukan juga sama. Yang penting jangan sampai yang tidak kunut dengan alasan yang lain itu menjelek-jelekan orang yang kunut subuh atau membid'ahkan orang yang kunut subuh. Begitu juga orang yang kunut jangan juga saling menjelekkan orang yang hari ini tidak kunut. Pertama, ini saya akan buka dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah alal Azkarin Nawawiyah. Ini syarah Al-Azkar An-Nawawi. Nah, ini di dalam kitab syarah Al-Azkar An-Nawawi ini pada jilid yang kedua, nanti di halaman 194 ada babul kunuti fi subhi. Saya akan buka di halaman 194. Saya akan bacakan babul kunuti fi subhi. Bab tentang masalah kunut dalam sholat subuh. I'lam annal kunuta fi sholati subhi sunnatun. Dalam kitab Al-Azkarnya, ketahuilah bahwasanya kunut pada sholat subuh itu sunnah. Lil hadisis sahih fihi an Anasin radhiyallahu an, karena ada hadis sahih dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut pada salat subuh sampai hatta faraqad dunya, sampai dunia ini berpisah. Artinya sampai Rasulullah wafat. Rawahul Hakimu Abu Abdillahi fi Kitabil Arba'in wa qala hadisun sahihun. Ini hadis sahih. Jadi kunut subuh satu saya akan terangkan di sini adalah kunut subuh dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas dengan hadis sahih bahwa Nabi kunut subuh. Kemudian bagaimana tentang hadis yang memang Nabi dikatakan meriwayatkan tentang kunut subuh. Saya akan bacakan. Wan Ummi Salmata annau sallallahu alaihi wasallam naha anil kunuti. Dari Ummi Salma, Rasulullah melarang kunut subuh. Maka fahadhi kulluha dha'ifatun. Hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa kunut subuh itu sebenarnya ada dua imam yang menggunakan kunut subuh. Pertama adalah Imam Syafi'i, yang kedua adalah Imam Malik. Tetapi dalam praktiknya saja yang berbeda. Saya akan bacakan di halaman 194 di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, ini syarahnya di jilid 2. Faslun i'lam anna mahalal kunuti indana fi subhi ba'da rab'i minar ruku'i
fi raq'atis saniyah. Ketahuilah bahwasanya tempat kunut menurut Imam Syafi'i pada sholat subuh ba'da rab'i minar ruku'i, ketika bangun dari ruku. Jadi mazhab Syafi'iyah kunut itu setelah bangun dari ruku. Wa qala Malikun rahimahullah yaknutu qabla ruku'i. Kalau kata Imam Malik bahwa ketika kunut itu adanya sebelum ruku. Ini menurut pendapat Imam Malik. Jadi dua imam yang mensunnahkan kunut. Yang pertama adalah Imam Syafi'i, yang kedua adalah Imam Malik. Dua mazhab ini adalah yang mensunnahkan kunut. Sedangkan dua mazhab lagi dari 4 mazhab tidak kunut. Sampai lapatnya ini ada hadis dari Hasan. Saya bacakan hadisnya. Anil Hasani bin Aliyin radhiyallahu anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Hasan bahwa saya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin, beberapa kalimat, aku luhunna fil witri, yang ternyata aku baca pada sholat witri, yaitu diantaranya Allahumma hdini piman hadait wa afini piman afait. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabarnya Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Nanti kalau ada yang mau bertanya tentang masalah agama silakan. Tapi ini saya akan bacakan dulu tentang masalah kunut subuh. Jadi kalaupun nanti mau berbincang-bincang tentang masalah-masalah yang lain gak jadi masalah. Nah, kemudian saya buka dalam kitab hadis. Ini Jami'us Shahih, Sunan Tirmizi. Di dalam kitab hadis Sunan Tirmizi ini tentang masalah kunut subuh. Ini ada maja'a fi tarkil kunut. Memang ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi tidak kunut, tapi ada hadis juga yang menyatakan Nabi kunut, gitu. Maja'a fil kunuti fi sholatil fajri. Jadi dua hadis. Jadi dua hadis ini ada yang menyatakan Nabi kunut, ada yang menyatakan Nabi tidak kunut. Tapi ingat, dalam 4 mazhab, mazhab Malik dan mazhab Syafi'i ini mensunnahkan kunut. Perbedaannya, kalau mazhab Imam Syafi'i setelah ruku, kalau mazhab Imam Malik sebelum ruku. Tetapi dua mazhab lagi tidak kunut, yakni Abu Hanifah dan Imam Hambal atau Ahmad bin Hambal, ini tidak kunut. Nah, di sini saya akan buka keterangan sahabat yang sangat bijak. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Sufyan Tsauri, ini bijak sekali. Kata Sufyan Tsauri begini, dalam kitab Sunan Tirmizi, ini pada jilid 2, Sunan Tirmizi pada jilid 2, ini di halaman 253. Kata Sufyan Tsauri, wa qala Sufyanus Tsauriyu in qanata fil fajri fahasanun. Kata Sufyan Tsauri, ini seorang sahabat, kalau seandainya ada orang kunut pada sholat subuh itu baik. Wa illam yaknut fahasanun. Kalaupun dia tidak kunut itu pun baik. Jadi kalau dari sini ya kita berkaca bahwa tidak perlu kita saling bertengkar tentang masalah kunut. Yang kunut subuh silakan, yang tidak kunut subuh silakan, yang tidak silakan yang tidak sholat subuh, gitu ya. Jadi sudah cukup dari kata-kata seorang sahabat Sufyan Tsauri
Sangat bijak perkataan beliau, in qanata fil fajri fahasanun. Kalau mau kunut subuh baik, wa illam yaknut fahasanun. Kalau tidak kunut pun baik. Tetapi bagi kita penganut-penganut Syafi'iyah, maka sunnah kita kunut subuh. Karena ada konsekuensi ketika kita meninggalkan kunut subuh. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi, di sini dikatakan di halaman 196 pada jilid 2, lau tarokahu lam tabtul sholatu. Kalau ada orang yang meninggalkan kunut subuh, tidak batal sholatnya. Lakin yasjudu lis-sahwi, akan tetapi dia sunnah untuk sujud sahwi. Sawa'un tarokahu amdan au sahwan, apakah ia meninggalkannya secara sengaja atau lupa. Nah, tetapi saya akan menyatakan dalam kitab-kitab fikih gini, di dalam kitab-kitab fikih bahwa kunut subuh itu memang doanya kunut subuh yang warid. Dalam ulama-ulama fikih mengatakan yang afdol ya Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, sampai selesai. Tetapi seandainya ada orang yang tidak hafal kunut subuh, sedangkan dia orang yang kunut, artinya bermadzhab Syafi'iyah, nggak hafal, maka kata ulama tidak menjadi masalah dengan doa-doa yang lain. Yang penting ada pujian, ada sana, gitu. Yang penting ada sana, ada pujian, ada hamdan. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu syaratnya kunut subuh itu ada dua. Orang yang tidak hafal doa kunut subuh saking panjang, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, panjang, maka syaratnya boleh dia berdoa kunut subuh dengan lafaz yang lain. Syaratnya satu, ada doa, yang kedua ada pujian. Seperti Allahumma ya ghafur, Allahumma ya ghafur, Allahumma ya ghafur. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu pun sah. Dalam kitab-kitab fikih seperti dalam kitab Baijuri, dalam kitab Fathul Mu'in jilid pertama, ini Ibnu Hajar Al-Haytami mengemukakan bila mana kita kunut subuh, begitu kita kunut subuh kita membaca Allahumma hdini, maka dari Allahumma hdini fiman hadait itu tangan sunnah. Ini dalaman tangan ini menghadap ke langit. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait. Nah, ketika wakini maka sunnah ini yang menghadap ke langit. Wakini itu. Jadi ketika wakini yang sunnahnya ini. Kenapa? Karena wakini itu adalah lidab ilbala. Wakini itu adalah lidab ilbala, untuk menolak bala. Wakini syarra ma qadait. Jadi dua. Jadi dari Allahumma hdini fiman hadait ini kan doa. Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah kepada kami, fiman hadait, kepada orang yang telah engkau berikan petunjuk. Wa afini fiman afait, ya Allah berikanlah kesehatan, fiman afait, bagi orang yang telah engkau berikan kesehatan. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Wa tawallani, ya Allah palingkanlah kami, fiman tawallait, bagi orang-orang yang ternyata engkau palingkan dari engkau. Itu jangan orang, ya Allah, kalau bahasa kita jauhkan orang-orang yang sering menjauh darimu. Artinya mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang membelok kepada Allah, dari orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Itu. Jadi sekali lagi,
dari kesimpulan dua kitab yang saya buka, sekalipun dalam kitab-kitab fikih banyak, tapi dua kitab ini menjadi dasar bahwa kita kunut subuh silakan dengan dua mazhab, Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kalaupun kita tidak kunut subuh, berarti ada mazhab yang lain, yaitu Ahmad bin Hambal dan Abu Hanifah. Cukup sekali seorang Sufyan Tsauri sangat bijak mengomentari tentang masalah kunut dan tidak kunut. Kata Sufyan Tsauri, in qanata fahasanun wa illam yaknut fahasanun. Orang yang kunut baik, orang yang tidak kunut pun baik. Jadi dari sini tidak perlu lagi kita saling berdebat, saling mencaci, saling memakai tentang orang-orang yang kunut, yang mengatakan kunut bid'ah tidak ada dari ajaran Nabi. Ini salah betul, karena kata ulama dalam kitab Futuhatur Rabbaniyah bisyarhi al-Adhkar an-Nawawiyah, hadis-hadis itu Nabi melarang kunut. Hadis-hadis tentang masalah kunut itu bid'ah, itu semua wahadihi kulluha dha'ifatun. Hadis ini lemah sekali. Jadi kalau pengen kita fair, yang kunut terusin, yang tidak kunut pun silakan. Itu saja. Mungkin ada teman-teman dari YouTube yang mau bertanya, tapi kalaupun nanti tidak bisa bertanya di sini, mungkin nanti bisa di komentar. Insya Allah saya akan jawab lewat YouTube ini. Sekali lagi, ilmu datangnya dari Allah, sedangkan kesalahan dari manusia. Tidak ada satupun yang sempurna, karena ilmu yang diberikan oleh Allah hanya sedikit. Wa ma utitum bil ilmi illa qalila. Sekian, terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.